dikatakan hidup adalah pilihan. Sebuah pilihan tergantung pada kondisi kita dan dampak yang akan ditimbulkannya. Bagaimana jika kita menyadari keterbatasan kita dan akan ada dampak besar yang dapat terjadi baik kepada diri kita sendiri maupun orang lain yang akan muncul akibat dari pilihan kita? Mari kita simak dan ikuti cerita berikut ini. Adalah seorang ayah yang memiliki putra satu-satunya yang sangat dikasihinya. Sang bapak bekerja sebagai pengawas rel di sebuah jembatan pelintasan kereta api. Putranya sangat suka melihat kereta api dan sering diajak ayahnya bekerja selepas pulang sekolah. Pada suatu hari, sebuah kereta meluncur dengan kecepatan tinggi tanpa menghiraukan tanda larangan yang ada. Sementara jembatan mulai terangkat dan kereta sedang meluncur pada kebinasaan. Sang anak yang kebetulan berada di sana melihat hal ini dan berusaha untuk menolong. Tetapi malang ia terjatuh ke bawah jembatan ketika hendak menarik tuas rel kereta agar tersambung kembali. Sang ayah ada dalam kondisi yang sulit ketika harus memilih antara menolong anaknya atau mengutamakan keselamatan seluruh penumpang dalam kereta. Semakin besar dampak yang akan timbul dari keputusan yang diambil, maka semakin sulit kita untuk menentukannya. Walau keputusan harus tetap diambil, apapun resiko yang timbul akibat pilihan kita. Pengorbanan sebesar apapun sebagai akibat dari keputusan kita seringkali tidak disadari dan dihargai orang lain. Hanya Tuhan yang dapat menilai semuanya itu. Saudara, dalam kehidupan, kita sering dihadapkan dengan situasi seperti di atas. Ada pepatah yang berkata, bagai makan buah si malakama, dimakan ibu mati, tidak dimakan ayah mati. Manakah yang kita pilih? Sebagai orang percaya, kita tentu tidak mau salah memilih. Oleh sebab, kemuliaan Allah lah yang harus menjadi prioritas kita dalam memutuskan pilihan kita. Namun, di balik semua itu, kita harus menyadari pula bahwa sesungguhnya ada kehendak Allah yang harus terjadi di dalam kehidupan ini. Ada dua macam kehendak Allah. Yang pertama, the will of decree, yaitu kehendak Allah atas ketetapannya, atau kehendak Allah yang harus dan pasti terjadi, yaitu peristiwa yang ada di bawah kendali kekuasaan dan kedaulatan Allah. Berhubungan dengan kehendak Allah ini, apapun yang kita pilih tidak ada pengaruhnya, karena kita pasti akan menerima dan mengalami apa yang Allah sudah tetapkan atas hidup kita. Kita tidak dapat lepas dari apa yang Allah sudah tetapkan melalui kekuasaan dan kedaulatan Allah atas hidup kita. Apapun pilihannya, kita tidak dapat merubah rencana Allah atas kehidupan kita. Yang kedua, the will of desire, yaitu kehendak Allah atas keinginan atau perintahnya. Adalah kehendak Allah yang meminta kita untuk mentaatinya. Kehendak Allah ini menuntut kita untuk memutuskan apa yang harus kita lakukan dan memberi kebebasan kita untuk memilih. Di sisi lain, kita harus menyadari karena kita juga dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh berdoa, minta hikmat Tuhan
supaya kita dapat memilih dan membedakan mana yang baik atau yang jahat dan tidak sesuai kehendak Tuhan, kemudian melakukannya. Marilah melakukan pilihan yang terbaik sesuai dengan kondisi dan keterbatasan kita. Kemudian serahkan hasilnya kepada Tuhan. Karena walaupun kita salah memilih, Tuhan senantiasa menyertai dan mampu untuk menuntun kita seturut dengan rencananya dalam hidup kita.